Halo Ibu, Halo. selamat sore Bu, apa kabar Bu? Selamat sore, apa kabar? Sehat, sehat, baik. Gimana nih? Gimana kabarnya Bu? Baik-baik aja, biasalah work from home. Saya Work from sudah, home. saya udah 2 bulan lebih kali ya. Oh, udah 2 bulan lebih, sama Nggak, nih. Tapi, bener-bener patuh loh. ya, tuh, untuk teman-teman yang lagi gabung tuh, Ibu Feli aja patuh kan? Kita juga harus patuh makanya. Tapi kalau WFA pasti tetap produktif Bu ya? Atau semakin produktif malah Aduh, jadinya. rasa-rasanya semakin produktif ya. Kayaknya karena orang pikir, oh sekarang Ibu Velia banyak waktu nih bisa dikontak terus 24/7. Dan kalau Zoom, kalau ada janjian Zoom meeting kan selalu on time. Iya, Jadi ya gitulah. Ya ada hikmahnya lah. pasti pasti. Termasuk saya Bu ya. Saya juga sering ngontakin Ibu kan untuk sharing-sharing ini nih. With my pleasure. Ya. Thank you, Bu. Mungkin kita bisa langsung mulai aja, Bu ya. Karena udah Oke. ada beberapa teman-teman yang gabung. Oke. Jadi selamat sore semuanya. Kembali lagi bergabung di Positive Talks on COVID-19. Ini adalah sesi di mana kami dari UID kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman fellows UID untuk berbagi inspirasi dan cerita-cerita tentang program maupun inisiatif yang berkaitan dengan pencegahan maupun perlawanan COVID-19 ini. Nah, sesi ini tuh sebetulnya bagian dari UID Collab for Health, itu digagas oleh United in Diversity, di mana kita mempertemukan teman-teman fellows UID untuk sama-sama berkolaborasi menjawab tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Nah, saat ini kan tantangan terbesarnya salah satunya COVID ini, Bu. Nah, untuk teman-teman semuanya, kali ini kita akan berkesempatan untuk dengar cerita dari Ibu Velia Salim. Beliau ini adalah Senior Banker, Dewan Direktur Indonesian Exim Bank, Board of and Green Fund, Board of GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition. Beliau juga fellows salah satu program kami, yaitu UID MIT Ideas, angkatan kedua. Dan beliau juga aktif dalam bidang good governance dan lingkungan. Nah, untuk sesi kali ini kita ngobrol-ngobrol akan sharing tentang importance of collaboration between government, industry, and academia in fighting COVID-19. Jadi kita akan membahas tentang kolaborasi lintas sektor dalam melawan COVID-19. Nah, sebelum saya lempar pertanyaan ke Bu Velia nih, mungkin saya Oke. sedikit konteks aja Bu ya. Ketika kita ngomongin COVID-19 kan udah jelas it's dangerous, menular, Baik. berbahaya, dan dampaknya juga sangat luas kan, baik kepada kesehatan, terutama kesehatan, Ya. terus juga berdampak kepada berbagai sektor, baik itu industri, perekonomian, sektor pendidikan, you name it, semua kita Ya. kena. Ya. Dan ini adalah bencana yang luar biasa besar. Kita Ya. mungkin belum pernah mengalami hal yang serupa sebelumnya, tapi di saat yang sama ini juga jadi panggilan buat kita semua kan. Kita lihat banyak inisiatif di mana orang-orang saling berkolaborasi untuk yuk Ya. we do what we can together. Nah, saya mau langsung nanya ke Bu Velia nih. Ya. Dari berbagai macam aktivitas yang lagi dilakukan Bu Velia saat ini, Ya. kira-kira inisiatif apa aja nih yang terkait dengan COVID-19? Apa aja inisiatifnya? Monggo Bu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tapi kalau saya boleh rewind sedikit nih ya. Pertama-tama kan keterlibatan kita kenapa gitu kan ya. Kan karena ada, nggak mau saya sebut panggilan, tapi ada passion ke arah masalah-masalah kesehatannya. Jadi waktu saya selesai tugas saya di Bank Negara Indonesia, that was around 3-4 years ago, 3,5 tahun lalu lah. Saya tuh udah pikir saya mau menggeluti, mau memperdalam masalah sektor kesehatan. Kenapa? Karena saya lihat sumber daya manusianya, new recruits itu kok setiap tahun kok kesehatannya kok menurun ya, kolesterolnya lebih tinggi, obesitasnya meningkat, diabetesnya banyak. Padahal ini muda-muda kan, baru new recruits. Yeah.
Tapi what's wrong with this? Jadi setiap tahun saya lihat data-datanya. Terus setelah dari BNI saya ada waktu nih, saya memperdalam lagi. Wah ternyata ada hutan belantara masalah sektor kesehatan tuh sebetulnya luar biasa beratnya. Karena kita kan ngomongin sumber daya manusia, human capital, apalagi sekarang ini kan menjadi fokus utama ya. Jadi kalau sumber daya manusia, kalau orangnya nggak sehat, ya gimana? Kualitas sumber daya manusia kaitannya dengan kualitas pembangunan kita kan. So makanya kemudian saya geluti, tapi ya banyak rintangan-rintangan ya, masih banyak sekali ranjau-ranjau regulatory impediments lah, kalau mau disebut ya, kebijakan peraturan-peraturan yang kurang bersahabat. Sementara saya lihat tetangga-tetangga Singapura, Malaysia, Thailand, sektor kesehatannya tuh luar biasa, maju banget gitu loh. Ya. Tapi ya gini ya, sekarang kejadian COVID kan, maka semakin terbongkar lagi betapa kita harus fokus pada kesehatan itu. Jadi sekarang semua orang menoleh dan fokus dan komit membantu sektor kesehatan, dan saya senang sekali karena ini in a way ya, kejadiannya karena COVID tapi ada hikmahnya, selalu seperti itu. Jadi ya seperti saya katakan, we are, apa yang kita bisa lakukan secara pribadi bersama organisasi atau di mana tempat kita bekerja kan, banyak sekali pintu masuknya, karena kita tahu kalau kita mengandalkan pemerintah aja kan pasti dananya kurang ya. Dan untung kita ini gotong royong kan masyarakatnya. Kita tuh masyarakat yang dermawan banget gitu loh. Ya, itu kayaknya mungkin karena ada zakat, tapi ini it's our cultural mindset, social movementnya itu sangat luar biasa. Itu kita selalu cepat membantu di mana kita bisa. Nah, termasuk juga saya dan kawan-kawan juga membantu di sana sini di mana bisa. Misalnya sederhana aja, bagaimana kita memberikan bantuan tapi bermanfaat bagi orang. Jadi nggak hanya memberikan orang makan, tapi misalnya membeli nasi bungkus ke warung-warung supaya warung-warung itu bisa hidup juga. Sembako lewat small retail shops, nggak usah yang besar-besar lah, small retail shops, warung-warung, sehingga mereka juga bisa hidup dan juga nasi bungkusnya bisa tersebar kepada yang membutuhkannya. So that's little things like that. Itu tidak rumit, everybody can do it, tapi gimana kita pass it forward dan ada multiplier effect-nya lah gitulah. Nah itu kalau misalnya pribadi dengan beberapa teman-teman. Kalau kebetulan, saya kan juga di LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Nah, juga punya program CSR gitu, ya, yang juga terlibat untuk urusan COVID ini. Dan salah satu usaha kita untuk membantu adalah kita lagi pikir, sembako tentu penting, tapi juga penting bagaimana kita melihat siapa sih kira-kira yang masih membutuhkan atensi. Nah, kita lagi pikir, kita di Jakarta kantornya, jadi coba kita bantu lingkungan yang terdekat. Lalu kita pikir gini, Jakarta ini banyak sekali yang turun tangan, dan juga di mana sih ada kendala-kendala yang paling berat di Jakarta atau kota-kota besar ya, yaitu di tempat-tempat yang densely populated areas itu, yang padat penduduk kan tersebar di mana-mana ya. Nah mungkin di situ yang kita lagi pikirkan terkait ini untuk cuci tangan gitu. Nah kebetulan saya ada ngobrol-ngobrol sama dekan Fakultas Teknik UI, lalu timnya mereka membuat wash basin, movable wash basin gitu loh. Jadi kayak semi permanent. Jadi akhirnya kita memutuskan coba kita membantu
mengadakan itu membeli beberapa unit-unit movable wash basin yang ditempatkan di daerah-daerah padat penduduk, yang mana sulit akses terhadap hygiene and clean water, ya. Jadi ya kita pikir itu mungkin manfaatnya nggak sesaat saja, tapi bisa berkelanjutan. Jadi itu salah dua contoh yang dimana kami terlibat. Gitu. Itu kalau yang movable wastafel itu, wastafel ya, movable wastafel, udah ada berapa unit dan di mana aja Bu sekarang Bu? Oh sekarang kalau di daerah mana aja? Kalau kita pilih di daerah-daerah ini ya, kita pilih ada beberapa tahap pertama kita adakan 10 dulu ke titik-titik ada di Muara Angke, terus nanti ada lagi di tempat-tempat yang padat penduduk. Banyak sekali loh di sini di Jakarta yang istilahnya mungkin satu rumah itu bisa sampai mungkin 15-20 orang, kamar mandinya cuma satu. Ya, jadi mudah-mudahan itu sih bisa menambah bantuan. Dan ini akan bertambah terus, dan saya dengar ini juga bergulir lagi ke kota-kota besar di Indonesia yang padat penduduk. Jadi karena ini nggak sulit direplikasi pengembangan. Kalau boleh tahu itu unitnya itu produksi sendiri atau ya produksi dari, jadi didesain dari anak-anak teknik di UI kebetulan. Saya dengar juga di ITB juga bikin, di Surabaya juga bikin. Jadi ini bisa nyebar karena sangat mudah. Jadi benar-benar jadi kayak ada tong airnya itu ya dari plastik, lalu bikin wastafel dengan sabun yang supaya nggak terlalu banyak intervensi pakai tangan, nanti bisa misalnya buka kerannya pakai kaki gitu, nginjak sesuatu gitu. Jadi ada desain khususnya lah, sangat praktis gitu. Jadi tapi yang terpenting supaya ini bisa berkesinambungan tentunya ada local championnya ya, ada komitmen dari warga setempat untuk menjaga, karena ini kan semi permanen dan maintenance harus dijaga. Jadi kita juga melihat-lihat penempatannya di mana ada komitmen dari warga setempat gitu. Jadi nggak top down, so it's more kolaboratif, dan ini supaya bisa menjadi ya budaya setempat lah. Mereka merasa membutuhkan gitu. Jadi sifatnya lebih mudah-mudahan jangka panjang dampaknya. Amin. Nah, tadi Ibu juga mention yang soal public health kan. Dan tentu kalau kita ngomongin public health, itu adalah isu yang sangat kompleks, multi-layer, dan sangat bergantung juga really dependent on policies. Nah, saya mau tanya kalau dari Ibu, dari perspektif Ibu dari sektor swasta mungkin, peran seperti apa yang bisa di-highlight untuk mendukung a better public health system? Jadi ada beberapa angle nih sebetulnya. Sekarang ini kan dengan digital, sebetulnya data-data kesehatan kita, ya ada Fitbit, itu kita bisa pulse check, nanti kita bisa, alat-alat yang kita udah bisa pakai sendiri ya, cek gula, cek kolesterol, itu semakin lama ada otonomi diri sendiri untuk menjaga health check gitu loh. Prevention itu akan berkembang dengan digital health technology ya. Saya lihat tuh arahnya ke sana. Dan itu harus didorong terus supaya kalau kita bisa menjaga preventif, primary care, sehingga penyakit-penyakit yang berat itu bisa ditangani oleh pemerintah gitu. Yang berat-berat ditangani oleh pemerintah. Yang preventif primary mestinya masyarakat sendiri. Kalau kita lebih aware akan lebih baik gitu. Jadi mungkin diskusi terkait COVID ya ini masalah imunitas kan banyak sekali kita mendengar, membaca bahwa salah satu kunci untuk menjaga
melawan COVID adalah imunitas kita sendiri, Imunitas. ya kan? Nah itu penting sekali. Jadi bagaimana kalau saya itu ada empat rumus yang perlu dipegang tuh, yaitu tidur yang cukup, exercise, olahraga, manage stres tuh nggak bisa dihindari, tapi gimana kita mengelola stres, dan yang keempat healthy diet, makanan asupan itu harus bagus ya untuk menjaga imunitas kita. Jadi sehari-hari sebenarnya sederhana 4 hal itu aja. Itu akan sangat membantu dan tidak memberatkan tidak memberatkan pemerintah nanti untuk bayar BPJS yang sekarang pemerintah pusing bagaimana membayarnya tuh. Yeah. Ya. Nah, terkait dengan itu sebetulnya sebelum COVID pun yang tadi saya bilang data-datanya kok saya lihat anak-anak muda sekarang kok kualitasnya kok menurun dari segi kesehatan. Jadi sebelum COVID pun ada masalah dengan imunitas kita. Jadi sekarang dengan COVID semakin kencang lagi kita mesti memperhatikannya. Jadi kalau saya itu melihatnya dari 2 aspek gitu ya. Kaitannya healthy diets and healthy planet. Itu ada Healthy kaitannya. diet dan healthy planet. Healthy diet is equal healthy planet ya. Jadi istilahnya gini lah. Untuk memperoleh asupan yang berkualitas, yaitu harus dihasilkan dari perkebunan pertanian yang dikelola dengan baik, berkualitas juga kan. Ya, jadi ada sustainable agriculture yang baik untuk menghasilkan yang baik. Yang baik untuk asupan yang baik kan kalau kita makannya nggak satu jenis aja, jadi beragam, varietas. Variety, kita mesti makan yang bervariasi kan, itu yang sebetulnya yang tubuh kita butuhkan gitu loh. Nah jadi selalu ada kaitannya tuh healthy diets and healthy planets. Nah kebetulan saya kan juga orang lingkungan, jadi saya sangat memperhatikan juga masalah good agricultural practices. Misalnya ya, saya juga banyak terlibat di sustainable palm oil gitu ya, walaupun itu monokultur ya, tapi tetap mesti dipikirkan bagaimana penggunaan lahan itu tidak seenaknya gitu ya, bagaimana kita efisien menggunakan lahan yang kecil gitu loh, nggak seperti sekarang kita produktivitas kita rendah karena tanah ya it's very cheap ya, terlalu mudah untuk diperoleh. Jadi bagaimana memperbaiki sistem-sistem itulah. Oleh sebab itu dalam rangka healthy diet, healthy planet, ya kita mesti memikirkan ulang ekosistem dari sustainable food systemnya, kita mesti pikirkan ulang. Nah disinilah kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, masyarakat, ya. Di sini tadi kan judul besarnya diskusi kita kan bagaimana tri-sektor ini bisa bekerja sama kan. Ya. Ya. Nah, cuman mungkin challenging-nya Bu ya kalau ketika kita bicara soal pengolahan lahan untuk mendukung healthy diet, itu kan juga depends on regulations Bu ya. Ya. Tapi seringkali mungkin yang kita beberapa kali lihat berkaitan dengan COVID, terkadang suka ada lack of trust atau mungkin lack of support dari masyarakat terhadap pemerintah. Contohnya, simpelnya mungkin ada anjuran PSBB, dilarang keluar, tapi ada beberapa yang masih melanggar. Gitu. Yeah. Gimana caranya untuk ngembangin that sense of support and trust? Ya, ya memang itu mesti terpulang kepada diri kita sendiri-sendiri. Memang kita ini sedang dihadapi antara 2 pilihan yang berat ya. Memang ini dialami oleh semua negara ya, di mana karena COVID kegiatan ekonominya kan terhenti, jadi pemasukannya terhenti ya kan. Memang ada program sosial, bantuan sosial dari pemerintah, ada, tapi transmisinya apakah bisa efektif, tepat sasaran, dan sementara perlu beberapa minggu ya untuk membangun sistem dan
memberikan keringanan-keringanan. Kalau di bank-bank kan UKM sedang dibantu ya untuk keringanan bunga, perpanjangan pinjamannya. Kalau sosial kan juga sedang di bantuan sosial ada macam-macam kan, ada sekitar ada 7-8 jenis program sampai kepada dana desa pun ada ya, baik tingkat nasional maupun tingkat regional maupun tingkat desa. Nah itu, tapi seberapa lama kita bisa bertahan untuk pemerintah kemudian harus isu utang ya, harus isu obligasi to raise funds. Nah, fiscal supportnya pada satu titik akan mesti dibantu dari masyarakat sendiri. Oleh sebab itu kita juga harus semuanya terlibat gitu loh. Nah, jadi ini bukannya masalah nggak trust ya, tapi masalah kebutuhan saya kira. Kebutuhan untuk livelihood. Tapi kalau itu kita bisa mengerti, walaupun sulit ya. Tapi kalau untuk yang nggak disiplin kayak gitu, ini masalah entah masalah edukasi atau sosialisasi atau masalah karakter. Nah ini it's still inconclusive, saya nggak bisa passing judgment, nggak bisa menilai. Tapi kita ya, kalau bisa kita saling mengingatkan lah. Saling mengingatkan, karena kita kan nggak mau mengalami second wave ya. Itu the jury is still out there. Kita belum tahu di mana nih ujungnya. Kita apakah sudah downward trend? Kita belum tahu. Angka statistik kan juga, data kan masih susah kita ya. Akurasi integritas data kan masih sulit. Saya kira juga bukan Indonesia aja mengalami, tapi kita ekstra sulit dalam integritas data, sehingga untuk mengambil keputusan kebijakan yang memang challenging, not for lack of commitment, tapi memang ya it has to be scientific based ya, evidence based. Nah disinilah mestinya masyarakat ikut engage, membantu, saling membantu. Jadi ini bukan hanya masalahnya pemerintah kok. Sebetulnya tanpa disuruh-suruh lockdown, sebetulnya kita harus bisa memahami COVID itu apa. Dan saya kira informasi mengenai bahayanya COVID itu udah lebih dari cukup menurut hemat saya. Tapi ya ada balancing antara masalah kebutuhan ekonominya juga memang harus diadres gitu loh. Jadi it's challenging. Tapi saya kira saya lihat banyak usaha baik pemerintah maupun masyarakat. Tapi ya kita harus terus berjuang. Ya, dan ekonomi it's just one sector Bu ya, yang terpengaruh oleh COVID. Dan kita juga mungkin melihat ke depan ketika Indonesia udah pelan-pelan mulai terbuka lagi, mulai the new normal, kan pasti banyak sektor lain yang harus adopt juga Bu ya. Kalau dari pandangan Ibu kira-kira akan segimana signifikankah perubahan yang harus kita adjust? Wah, kalau ini ya, kalau saya lihat kalau sektor ekonomi ada berbagai sektornya ya, ada, dan dari satu industri ke industri lain kan asimetris ya, nggak semuanya sama. Misalnya tourism yang membutuhkan physical hospitality, restaurants, itu mungkin akan recovery-nya mungkin akan lebih lama, walaupun dia nanti mencari bentuk ya, seperti kayak restoran-restoran kan tetap memberikan pelayanan, tapi untuk take home atau nanti yang take away. Saya lihat juga mungkin ada adjustment ya. Banyak sekali harus adjustment dengan physical distancing itu masih harus diterapkan. Yang saya dengar perlu 1-2 tahun lagi sampai kita benar-benar seperti herd immunity-nya sudah mencakup 60-70% of the world population kan, katanya begitu. Tapi jadi sektor by sektor tuh dampaknya beda-beda. Manufacturing, nah itu nanti mungkin pabriknya harus di rearrange gitu.
kantor-kantor ada plus minusnya. Misalnya kalau kantor-kantor jasa ternyata mungkin nggak perlu space yang begitu besar. Mungkin ada mesti dipikirkan review terhadap properti sektor gitu. Jadi macam-macam. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa. Setiap sektor dan juga segmen dan juga transmisinya bagaimana, distribusi gimana tuh banyak yang berubah. Tapi saya kira ya it's just another proses perubahan yang kita harus alami, dan biasanya manusia kan adaptif, teknologi juga bisa menunjang gitulah. Tapi ya sekarang bagaimana soft landing bagi pihak-pihak yang mungkin akan kesulitan, mungkin di situ yang kita perlu perhatikan. Gitu. Oke. Nah, berarti mungkin kan it's obvious Bu ya bahwa kompleks nih. Kita akan expect perubahan yang cukup drastis. Dan mungkin pertanyaannya, what can we do to anticipate both as a personal dan juga as a society? Ya. Sekarang ini aja. Sekarang terpulang kepada diri kita masing-masing. Our daily habit, daily life total berubah kan? Cara kita bekerja berubah, cara kita berkomunikasi berubah. Jadi and then kita beradaptasi kan cukup cepat. Jadi saya yakin manusia akan beradaptasi, itu satu. Lalu apa yang kita bisa bantu? Ya ini ya kalau kami di sini ya bantu dengan ya melakukan pemikiran-pemikiran, diskusi-diskusi dan memberikan beberapa rekomendasi public policy recommendation gitulah ya, di bidang kesehatan, misalnya saya sekarang ini juga terlibat dalam melihat modeling bagaimana nanti untuk fase by fase ya, bertahap bagaimana ekonominya bisa bertahap terbuka gitu loh. Ada di satu wilayah yang sedang saya geluti, saya belum nggak bisa sebut tempatnya, tapi kita lihat sektor by sektor, kota per kota gitulah. Misalnya kegiatannya ada apa saja. Jadi nanti di situ misalnya bantuan stimulusnya yang dibantu apa gitu, tepat sasaran. Terutama tetap prioritas masih untuk urusan kesehatan, prioritas masih urusan bagaimana mengadakan affordable food ya. Jadi dan sekarang saya tambahkan lagi, bukan saja affordable food tapi juga quality food ya, jenis makanan yang berkualitas kita juga. Jadi it's affordability, accessibility ya, and kualitas yang nomor satu ya. Itu yang kita lagi. Jadi mesti kita ada kerangkanya dulu nih. Kita percaya harus ini dulu. Jadi people first ya. Tentu karena kalau nggak ada orangnya ya ekonominya juga nggak ada. Jadi tuh dia tuh harus berjalan bebarengan ya. It's not a matter of what is priority. Of course, livelihood manusia itu nomor satu ya. Human life is number one, of course. Ya, tapi bagaimana membantu memikirkan an enabling environment, mencari-cari solusi enabling environment juga dengan teman-teman dari sektor, dari pengusaha gitu. Jadi supaya juga tidak terlalu memberatkan pemerintah, tapi disitulah nanti membahas dengan pemerintah kira-kiranya fiscal support apa yang bisa diberikan oleh pemerintah. Jadi it's only the seed ideas dan then the seed funds, fiscal stimulus dari pemerintah, selebihnya nanti untuk menggiring masuk sektor swasta untuk turut berpartisipasi ya. Gitulah. Jadi tri-sektornya selalu terlibat gitu. Nggak mungkin sekarang ini udah sendiri-sendiri ya. Udah nggak mungkin lah, nggak sanggup sendiri. Oke Bu, ini ada pertanyaan nih Bu, dari
JD Isirina, bagaimana bisa adapt di era new normal untuk kalangan usia di atas 5 tahun atau yang high risk. Nah, mungkin kalau dari pandangan jadi yang Tina anak, gimana? yang anak-anak sama yang tua gitu ya? Ya, Yang di atas 5 tahun? Di atas 50, maaf. Oh, 50. Di atas Okay. 50. Well, look at me. I'm adapting. Well, ya itu ya jaga imunitas saya kira. I think people live longer now, but you have to have better quality of food, awareness about exercise. Ya itulah menurut saya ya tetap aktif. Saya kira kuncinya di situ ya. Find your passion. Tapi yang pertama ya it's all the physical aspect of olahraga, asupan yang benar, manage stress. You cannot avoid it. You just have to manage it. You have to live with it, but manage it. And apalagi sekarang ini kan banyak sekali diskusi-diskusi siraman rohani ya, very generous. People are sharing on spirituality. Mungkin ini juga karena dalam masa COVID ini everybody's going inner. Jadi banyak sekali sharing-sharing, sangat menyenangkan, and mengenal diri kembali. So I think that's also equally important. Okay, thank you, Bu. Dan itu nggak hanya untuk orang yang 50 ke atas loh. For everyone ya sebetulnya. The younger the better. The younger the better. Yeah. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Bu dari @indira_pasti. Do you think government policy on controlling the spread of COVID is sufficient? Sejauh ini apakah udah sufficient belum dari PSBB, lockdown atau herd immunity? It's terus terang kalau saya boleh ngomong jujur, saya kan juga melihat negara-negara lain ya dalam menanganinya. I don't think we're doing so well dalam hal ketegasan mengenai regulation. With all due respect, saya bicara apa adanya. Sebetulnya mungkin masalah managing expectation dan narasinya mesti satu pintu. Itu mesti lebih clear supaya ada konsistensi. Dan ya mesti dijauhkan dari kepentingan kelompok atau partai. Tapi ginilah, itu nggak bisa dihindari ya. Jadi kita jangan terlalu banyak membaca terkait ini partai ini, kelompok ini. Forget it. What is it that we can do? Cuman jadi kita paham aja. We just have to know where they're coming from. Ya. Yeah. Tidak ideal, but jangan buang waktu bahas yang seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa juga di lingkungan terdekat mengingatkan bahwa this is serious, lockdown is serious. Bagaimana kita menjaga physical distancing, social distancing, pun kita harus keluar untuk pergi belanja makanan. Tapi saya lihat sudah mulai agak ada unsur-unsur santai. Ini nggak tahu ya, mungkin ini watak atau apa ya. Kita kan sukanya santai ya, cepat lupa. Jadi we have to be vigilant. Kita harus terus selalu mengingatkan, jangan kendor gitu loh. Apa ya? Endurance-nya ya mesti it's a long run. You can take sprints but it's a long run. Jadi mesti belajar komitmen lah, gitulah menurut saya. Jadi ya, tapi saya lihat ada di beberapa pemda ada di baik, ada yang di Jawa dan di luar Jawa ada yang cukup baik cara menanganinya. So I think lebih dekat ke masyarakatnya lebih baik, komunikasinya lebih langsung ya. Dan ya juga ada, saya nggak tahu lah apakah ada pihak di social media atau media yang selalu ingin mungkin karena nggak ada kerjaan jadi membuat ini menjadi rusuh. Padahal nggak perlu. Kita nggak usah. Kita udah tahu informasi dan kita olah sendirilah. Ya, gitulah. Nah,
On that note Bu ya, kalau kita berkaca ke negara-negara tetangga, Singapura let's say, kan mereka melawan pandemik ini tidak hanya melalui regulasi, tapi juga memanfaatkan akses big data, teknologi informasi, mekanisme distribusi, logistik. Nah, kalau berkaca dari situ dan melihat internally Indonesia, where do you think we are lacking the most, or where do you think we need most improvement on? Well, definitely we need a better ability to coordinate, to be, to make faster decision, to be on the same page, to have that strong leadership. Itu penting. Dan mengenai data, I think it's ongoing, it's an ongoing process. Kalau saya sih inginnya Indonesia udah agak terlambat untuk memiliki single ID. Bayangkan kalau kita ada single ID. Bayangkan kalau ada single ID untuk urusan distribusi sembako, siapa yang harus dapat subsidi, itu bisa lebih targeted. Nggak seperti sekarang. Mesti targeted ke perorangan. Jadi mudah-mudahan, saya nggak tahu kenapa ini belum dibahas ya. Tapi saya kira single ID itu akan lebih baik. Kita ini kita kan internet user tinggi ya. Kalau bisa itu digunakan untuk yang lebih bermanfaat, lebih baik untuk hal-hal seperti ini. Kalau saya lihat kan sekarang banyak sekali juga ada aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh berbagai pihak ya. Banyak inovator, bagus banget yang membantu untuk mengembangkan, untuk memantau situasi di lokasi, sehingga mengagregasi data-data dari berbagai pihak itu menarik. Jadi kita udah bisa memperoleh gambaran tambahan. Selain saya tahu pemerintah juga melakukan tracing secara nasional yang ya kan kita semuanya tergabung di dalam satu ekosistem ya, untuk melalui telekomunikasi. Itu bisa nanti diverifikasi juga oleh masyarakat. So it's a work in progress, and data kita semakin granular, semakin baik. Jadi saya kira sudah banyak yang memikirkan ke hal itu. Ya, seperti biasalah kita itu nggak mulai dari kerangka yang besar, tapi and then we find our way gitu loh. Ya, ini mungkin khas kultur kita, saya nggak tahu kenapa ya. Tapi mungkin that's our cognitive behavior, I think, I don't know. Tapi strukturnya nanti tercipta setelah jatuh bangun. Kita nggak mulai dari sehelai kertas putih dan merancang, tapi kita keroyokan, tapi nanti akhirnya tercipta juga. Gitulah. Yang mana sistem yang lebih baik? I don't know. Okay. Yang jelas kita bagusnya ada positifnya, seolah-olah semrawut, tapi itu udah menunjukkan public engagement, social movement itu, so that's a good thing. Okay, thank you. Nah, looking at current trajectories Bu ya, terkait penanganan COVID dan juga respon masyarakat terhadap kebijakan berkaitan dengan COVID, what do you wish to achieve? Secara personal, apa sih yang Ibu Velia secara pribadi ingin terwujudkan? Oh my God, saya sih ingin supaya masyarakat Indonesia kuat dan bisa berkontribusi, bukan saja secara untuk kita sendiri, tapi juga berperan dan bermanfaat bagi dunia global lah. We have to show a little bit more leadership sama tetangga juga, gitu. Tapi harapan saya sih gitu. Jadi kalau bicara mengenai kualitas sumber daya manusia, ya kembali lagi tadi itu diskusi awal kita mengenai kita benahin lah sektor kesehatan, kita benahin di sustainable food systems, kita making sure there is affordable and quality and accessible food for all, itulah. Kedengarannya mimpi ya, but it's possible. It's possible.
Ya, Dan ini juga sebetulnya balik lagi ke yang Ibu Via mention di awal ya, Bu, kolaborasi gitu kan. ya, ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara soal kolaborasi, Bu ya, ketika kita pengen membantu sebuah gagasan yang besar gitu, ketika kita ngomongin the new normal and then new regulations, new policies, sejauh mana kita bisa bisa berperan, terutama as an individuals, maksudnya tanpa mengesampingkan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ya. Ya sekarang, kalau sekarang kan the least we can do is stay at home sebetulnya gitu kan. Tapi moving forward, apa yang bisa kita lakukan as individuals to support this larger system? Okay. Well, the larger system is an aggregate of all the little things that we do individually, ya kan? Masing-masing berperan, agregasinya akan baik. Jadi we are as good as the sum of all its people. Saya kira itu. Jadi makanya apa yang kita bisa secara realistis lakukan, ya tadi itu, belilah nasi bungkus di warung di sekitar rumah untuk memberikan seseorang yang membutuhkan. Perhatikan juga misalnya orang-orang tua, rumah jompo misalnya, yatim piatu, of course. Itu saya kira kan masyarakat kita kan sangat dermawan dan itu banyak perhatiannya. Tapi ya itu yang accessible, itu yang paling masuk akal. Tapi kalau mau lebih at the next level, for example, mau memberikan masukan to your local authority, get engaged, harus terlibat sama sekelompok teman-teman. Misalnya saya ada nih kelompok anak-anak muda yang sangat passionate mengenai clean energy forum. Mereka tuh ngumpul, saya membantu memfasilitasi saja. Bagaimana kemudian mereka memberikan gagasan-gagasan untuk policy kepada pemerintah. Why not? Gitu loh. Ya, jadi movement itu masyarakat harus terlibat menurut saya gitu. Nggak mungkin istilahnya kan orang bilang masyarakat, we have to fill in the gap di mana pemerintah tidak masuk. Kalau saya kebalikan, pemerintah is only filling the gap di mana masyarakat yang berperan gitu. So ya gitu. Dan saya lihat banyak sekali inovasi-inovasi yang dahsyat dari teman-teman kamu tuh. The future is in the creativity and innovation. Tapi yang pertama adalah public engagement itu juga perlu diperhatikan. Ya. Jadi you have to know who you're going to vote for. Siapa wakil kamu nanti? Yes, agree. You have to be engaged. Yes. Nah, we are starting to run out of time, Bu ya, karena terbatasan waktu. Jadi mungkin dari Ibu ada closing statement atau messages that you wish to tell to the audience here. Silakan, Bu. Banyak yang kita bahas tadi ya. Tapi kuncinya adalah karena topik kita ini mengenai COVID, bagaimana kita ikuti informasi yang resmi dan jangan buang waktu membaca yang nggak perlu terlalu banyak, waktu yang menyita, karena banyak sekali yang kita bisa lakukan selagi working from home. Hal-hal yang kecil seperti itu yang kita sadari saja dan coba membantu tetangga di mana dibutuhkan, dan yaitu menjaga imunitas supaya tidak memberatkan pihak otoritas untuk masalah-masalah kesehatan. So take charge of our own health for now. Ya, itu aja pesan singkat. Oke, Bu. Dalam masa Thank COVID. You. Dalam masa COVID. Oke. Thank you. Terima kasih banyak sharing-sharingnya. Lastly dari saya juga mau ngingetin teman-teman kalau kita masih akan ada sesi ngobrol-ngobrol dengan
pembicara yang tidak kalah hebat dari Ibu Velia. Jadi untuk schedule-nya teman-teman bisa cek di Instagram UID @UID Indonesia. Nah, untuk Ibu Velia sekali lagi terima kasih banyak-banyak Ibu menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan work from home ini. Semoga Ibu tetap sehat, tetap aman, jaga kesehatan supaya bisa tetap produktif, and may we together successfully fight against this pandemic, Bu. Thank you waktunya, Bu. Terima kasih Gilang, terima kasih. Terima kasih.